bukan cuma pemenang lombanya aja nominal sekitar 6 juta, terus ambasadornya dibayar juga, terus menang challenge videonya juga. Kayaknya dalam 1 bulan bisa sampai 100 Bisa juta. sampai 100 juta ya. Wow, luar biasa. Enggak, setiap tahun kan emang ada kejuaraan ya, Asia, entah itu dunia gitu. 2011 ke Singapura, terus Malaysia, terus Jepang, terus Asia Tenggara, ya ke Jepang itu beberapa kota, di Kobe, Osaka, terus juga ke Australia. 2018 di Prancis, Montpellier, terus ke Spanyol, ke Belanda transit, terus juga ke Kanada, ke New Zealand, ke Bahrain, Turki. Banyak ya. Gara-gara naik sepeda tuh ya. Oke, itu salah satu titik terendah lo juga karena 3 bulan cedera ya. Cedera dan pilihan untuk kayak buktiin kalau nggak boleh main-main. Serius, kayak buktiin dari cemoohan orang kayak lo bakal gagal, lo bakal nggak jadi siapa-siapa, lo akan susah kerja. Justru itu jadiin cambukan terbesar buat gue untuk kayak tekad kuat, konsisten, terus jalanin sampai di titik Broadway ataupun gaji yang dolar-dolar itu. Iya. Halo sobat kita, balik lagi barengan sama Zelvin di Ruang Kita Bebas Bicara. Dan pada episode di hari ini bakalan spesial banget dan lagi-lagi di venue kita tercinta. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Horizon Ultima Ratu Serang yang selalu mensupport acara dari Ruang Kita Podcast. Dan seperti yang udah Zelvin bilang ya, bahwa episode kali ini bakalan spesial karena kita kedatangan, ini bisa dibilang sudah bukan cuman orang Indonesia karena dia sudah berpindah-pindah di negara-negara lain gitu. Sempat ke Australia, ke New Zealand, Amerika juga pernah. Jadi kita bakalan kulik-kulik juga karena kita udah kedatangan episode kali ini. Mari kita sambut sekali lagi ada Mas Heru Anwari. Atlet BMX Indonesia, luar biasa. Thank you Mas Heru. Thank you. Atas kesempatannya untuk mampir dan juga bisa ngobrol-ngobrol di Ruang Kita Podcast. Thank you. Satu kehormatan lah bisa diundang ke podcast, terus kita bisa sharing-sharing, bisa ngobrol-ngobrol santai gitu lah. Setuju, luar biasa. Dan kalau misalkan kita lihat nih waktunya luar biasa ya sebenarnya karena beliau nih cukup lama tidak tinggal di Indonesia ya Mas Heru. Lumayan lama, kurang lebih 6 tahunan di luar negeri ya. Ya. 6 sampai 7 lah. 6 sampai 7 tahun. Ya tetap pulang pergi kan? Oh iya betul, tetap pulang pergi gitu ya karena visa juga ya Mas ya. Iya, betul. Oke, luar biasa. Sebelum kita kulik dalam gitu ya, kenapa beliau ini bisa tinggal di luar negeri dan juga bisa tur dunia? Aku penasaran juga. Mas Heru dikenal sebagai atlet BMX Indonesia. Kenapa memilih sepeda BMX? Padahal kan kalau misalkan kita lihat ada sepeda fiksi, ada juga sepeda ontel gitu dan juga banyak jenis ya. Mountain bike gitu loh. Kenapa bisa jatuh cinta sama BMX nih Mas? Awal mulanya gimana sih? Sebenarnya itu seperti anak-anak pada umumnya ya, main sepeda itu kayak dari SD udah main sepeda. Mungkin sepeda ukuran-ukuran kecil, 16, 18. Nah, SD itu udah main sepeda BMX. BMX itu sebenarnya kategori sepeda yang 20 inch. Jadi kalau yang 26, 24 itu mountain. MTB. Jadi BMX itu jenis lah ya gitu. Jadi bukan merek atau apa. Sepeda yang berukuran 20 inch. Pas SMP, SD udah main itu, teman-teman udah balap-balapan. Pesantren 2004. Sempat pesantren. Masya Allah. Berarti kan udah nggak ketemu teman-teman tuh main sepeda. Kayaknya di pertengahan pesantren tuh pas pulang teman-teman udah ahli-ahli freestyle. Oh, I see. Udah bisa loncat pakai sepeda, udah bisa muter pakai sepeda, itu kayak jatuh cinta aja anjir gitu ya. Oke. Awal mulanya itu nih. Harus cobain nih main BMX nih, ternyata seru. Ya udah deh kepincut dari situ, dari pandangan pertama orang bisa melakukan trik, penasaran nyobain, ya jatuh cinta sampai sekarang. Berarti hampir 20 tahun ya sekarang 2025. Hampir 20 tahun. Wow, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan dong sekali lagi. Awal mulanya gara-gara ngelihat teman-temannya ini kenapa pada berjago freestyle gitu, pakai sepeda gitu ya. Terus sampai akhirnya ya udahlah punya ketertarikan untuk ke situ sampai akhirnya Mas Heru ini ya udah terjun dan juga awal mulanya di pesantren berarti Mas Heru ya. Iya, sebenarnya main BMX kan mungkin dari tahun 2000 udah main sepeda ya pada anak-anak kan pasti main sepeda zaman dulu ya. Ulang tahun dapat sepeda atau kemana-mana main sepeda, tapi belum tahu ada BMX itu freestyle gitu. Setelah jeda pesantren itu tahu bahwa BMX itu bisa melakukan gaya bebas. Betul. Karena ada 2 jenis perlombaan atau pertandingan kan, ada yang race, ada juga yang freestyle.
Berarti kalau Mas Heru itu lebih ke yang freestyle. Freestyle, tapi Oke. di freestyle itu banyak kelas lagi sih Banyak sebenarnya, kelas banyak lagi. kebagi, ada yang street itu lebih ke jalanan, Mm-mm. street pun ada yang street park yang ada obstacle-nya di taman Ya. gitu, ada yang street tuh biasanya di jalanan ya, yang ada Oke. handrail, tangga gitu. Wow. Kalau flatland dia lebih ke dataran, Hmm? melakukan freestyle tanpa halang rintang, tanpa obstacle. Oke, jadi full freestyle aja Full tuh di freestyle. flatland. Iya. Oke, luar biasa. Sampai akhirnya lo yakin untuk bisa, ya udah deh, ini kayaknya passion gue, ini profesi gue, sampai akhirnya terjun dan juga mendalami BMX sampai akhirnya itu tadi menjadi atlet BMX Indonesia. Itu di tahun berapa tuh, Mas Heru? 2004, 2005, 2006 kayaknya cedera parah. Cedera parah karena kecelakaan. Karena kan kita fasilitasnya belum memadai ya dulu Betul. ya. Belum ada obstacle yang didukung sama pemerintah. Ya. Kita harus pakai mohon maaf gundukan-gundukan tanah yang Ya. mungkin dibilangnya tempat sampah, tapi Ya. kita anak-anak kecil kayak fun aja main di Benar, gundukan itu benar. gitu ya. Mungkin nggak presisi atau apa atau terlalu semangat, jadi jatuh terus patah shoulder, patah tulang. Wow. Di situ ya dibawa ke Baros juga kan tradisional. Tradisional, urut tetep ya, atletnya urut. Selama 3 bulan kayak oke, lanjut atau enggak, Oke. ya sempet kayak down banget gitu Ya. kan, kayak temen, wah lo nggak bakal bisa main BMX lagi, lo nggak akan punya karir gitu. Terus orang tua juga khawatir nanti pekerjaannya seperti apa, Ya. karena kan kalau udah mohon maaf cacat gitu ya, patah tulang kayak nggak ada masa depan lah, nggak bisa kerja. Benar. Justru itu jadi cambukan yang luar biasa untuk milih gue harus lanjutin di BMX dan buktiin bahwa BMX bisa bawa gue hidup gitu. Wow, luar biasa. Sempat cedera parah dan pemulihannya kurang lebih 3 bulan 3 kayaknya. bulanan. Dan sampai akhirnya alhamdulillahnya sembuh ya sobat kita. Terus sampai akhirnya ya udah berada di titik ini nih sekarang. Iya, jadi Oke. nggak setengah-setengah. Benar. Lo udah cedera, lo harus buktiin. Gitu. Betul, luar biasa. Ini kayaknya ada yang mau masuk dulu Mas Heru sebentar. Halo, permisi. Aduh, cantik banget nih mbaknya kayaknya. Pernah main BMX gak mbak? Oh nggak pernah ya, nanti diajarin Mas Heru ya biar pernah ya. Ketuker kayaknya ya, bener? Oh betul, oke. Oke. Thank you. Berapa nih harganya mbak kalau boleh tahu? Coba dong disepil. 45.000 aja. Oke, luar biasa. Thank you ya mbak ya. Luar biasa. Oke Mas Heru, kita cicip dulu. Boleh. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam nih, kita harus minum dulu karena takutnya nanti kan si si tenggorokan kering gitu loh Mas. Biar seger. Betul. Tuh, sobat kita, kalau misalkan kamu pengen main ke Horizon Ultima Ratu Serang, bisa juga dipesan dan juga dicicipi beberapa menu yang tersedia. Salah satunya yang aku pesan adalah ice gula aren dan juga tadi Mas Heru pesan Es cappuccino. Betul. Doyan ngopi juga berarti Mas ya? Sehari mesti ngopi. Pas ke Amerika gue kayak bangga gitu sih, ada tempat kopi. Anjir gitu. Kenapa itu? Ternyata Indonesia dong kopinya. Kopi Indonesia, betul. Kopi Indonesia itu sebenarnya terkenal di mana-mana ya Mas ya. Apalagi kan lo udah keliling ke beberapa negara. Gitu. Dan salah satunya kopi Indonesia itu ada di mana-mana. Ada gitu, di Amerika dan itu kopinya, maksudnya kopi shopnya tuh gede banget. Wow. Gede banget. Dan tulisan Sumatera itu udah ada di karung goninya yang mereka pajang mungkin udah puluhan tahun. Gokil. Berarti kan kita memang udah ekspor kopi itu udah lama banget. Setuju, luar biasa. Oke, jadi kalau misalkan kamu juga pengen main-main ke Horizon Ultima Ratu, jangan lupa juga karena kita ada beberapa program juga dan juga promo yang tersedia. Kalau misalkan kamu pengen work from hotel, bisa juga dipesan sambil cemil-cemil dan juga ngopi santai. Bisa disebat Dols, itu harganya cuma 65.000 net. Dan kalau misalkan kamu pengen makan gitu ya, yang full dengan makanan-makanan Asia, ada Asian Full of Taste, itu harganya cuma di 95.000 aja. Langsung dikepoin aja sekali lagi di @Horizon Ultima Ratu. Oke. Tadi kita sempat setelah cedera sampai akhirnya menjadi cambukan. Betul. Sampai akhirnya terjun lah menjadi atlet. Udah jadi atlet tuh Mas di tahun 2006. Belum, masih kayak lomba-lomba lokal lah. Dulu kan masih race dan freestyle masih jadi satu gitu kan. Balapan-balapan kayak tingkat daerah lah, Pandeglang atau Rangkas gitu ya, Labuan. Udah dapat piala-piala juga, tapi ya uang-uangnya masih cukup untuk jajan aja. Betul. Ya orang tua kayak ya udah itu mungkin hobinya. Benar. Asal nggak terlalu bahaya gitu ya. SMA 2009 gitu lulus SMA. 2008 bahkan udah di endorse clothing. Udah di endorse clothing 2008. Ya, jadi masih di bangku sekolah gitu udah keren gayanya.
Udah tengil ya dulu ya kayaknya ya. Sekarang kan gitu ya. nggak ada influencer, dulu nggak ada influencer Benar. endorse gitu, tapi itu 2008 udah. Udah di endorse ya. Iya, udah di Ingat endorse. brand apa kalau boleh tahu? Ada brand clothing Mugabe dari Bandung, Oke. itu udah kayak endorsement baju setiap Gokil. lomba di kota-kota luar ya, kayak ya di Serang juga ada lomba gitu ya. Iya. Tapi kita sering di Jakarta, jadi ke Jakarta tuh udah di branding gitu. Wow. Karena kan BMX ini bukan cuma olahraga biasa kayak bola bulu tangkis, Ya. dia lebih ke sport entertainment. Betul. Jadi olahraga yang dressingnya tuh casual, lo Ya. bisa pakai snapback, Betul. pakai jeans, pakai Betul. chinos, pakai celana pendek, apapun itu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan tuh yang bisa branding di olahraga ini. Setuju. Jadi kayaknya begitu. Ya begitu ya, sobat kita, makanya hari ini aku agak sedikit menyesuaikan dengan skena BMX, jadi aku hari ini pakai kupluk gitu loh. Jatuhnya jadi tukang pila nih kayaknya tapi ya Bang ya. Kaos keren, nanti kita bahas. Kalau misalkan kau penasaran ya, ini udah ada tulisan ZTFF. Nah ini tuh sebenarnya apa sih yang Zelvin pakai di hari ini, nanti bakalan kita bahas juga. Tapi aku masih penasaran soal BMX-nya dulu. Sampai akhirnya menjadi atlet BMX Indonesia dan terbang ke luar negeri, internasional. Itu gimana ceritanya, Mas? Jadi setelah lomba-lomba di lokal, terus lomba-lomba juga di Jakarta gitu kan, masih ikut-ikut junior gitu. Selama 1 tahun kan dulu kita ada kejurnas. Kejuaraan nasional. Juara nasional tingkat nasional, itu dari semua kota datang, ada seriesnya, ada di Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, itu struggle. Naik kereta harganya 4.000 yang dempet-dempetan ke Jakarta, di Jakarta terus naik bis ke Bogor. Dari Jakarta pernah ke Surabaya, harga tiket 50.000 yang copet di mana-mana, kita nggak dapat kursi. Karena biaya sendiri memang struggle kayak gitu. Mungkin anak-anak sekarang nggak mau kayak gitu kan. Oh iya, udah capek tuh. Nge-BM gitu nggak mau. Aduh. Itu tahun-tahun 2009-2008 ikut kejurnas dengan biaya sendiri. Setelah transisi 2009 ke 2010, perusahaan sepeda terbesar di Asia Tenggara sodorin kontrak untuk jadi atlet nasionalnya. Untuk ikutin tur kejurnas dan show di beberapa eventnya dia. Jadi kalau atlet nasional itu ya kita cuma latihan, gaji dibayar setiap bulan, bonus dikasih kalau juara, event luar negeri diberangkatin, terus bukan BPJS ya, dulu jam sostek gitu ya, hari tua gitu. Kalau sakit udah ada jaminannya, terus transport, uang show di luar gaji. Jadi ya udah, gue berarti latihan doang nih 2009 sampai 2019 selama 10 tahun. 10 tahun. Jadi semua biaya tuh kayak main sepeda aja. Orang ngelihatnya pengangguran, ternyata rekening bunyi terus. Centang-centung. Itu tahun 2009. 2009. Berapa tahun berarti yang lalu? Berapa tahun yang lalu tuh berarti ya Bang ya? Sekitar 16 tahun yang lalu. Udah pengangguran tapi dibayar. Ini gokil nih. Tapi gue penasaran juga nih, Mas Heru. Pengangguran sih main sepeda ya kan? Iya main sepeda kan, gak nganggur juga. Ini berarti selama lu hidup pernah gak sih untuk kerja 9 to 5 gitu? Apakah memang lo pure dari awal tuh udah, yaudah memang passion gue di BMX, main sepeda, ya udah gue yakin passion gue ini bisa mendapatkan cuan gitu? Atau sempet kerja? Keren juga sih pertanyaan itu, belum pernah gue dapetin sebenarnya. Gimana? Gue penasaran juga jadi ini. Pernah ada cita-cita pengen jadi dokter atau ini atau gimana tuh, Mas Heru? Kalau orang tua sih sebenarnya lebih ngedorong ke ya lebih ke birokrasi lah ya, karena kan jalur prestasi, sering kayak ketemu juga sama wali kota, sama gubernur, bahkan sama Kemenpora dulu zaman Andi Malarangeng gitu kan. Kayaknya nggak ada darah di situ dan kayak passionnya tuh lebih ke art gitu ya, seni gitu. Terus pernah juga di kuliah itu ya magang, karena di marketing, ya magang di perusahaan, di RTC ya, Road Trade Center, megang di promosinya. Kayak nggak bisa nih, emang enaknya keluar ketemu orang buat event, karena kan di BMX itu event ya. Betul. Show atau apa, jadi keterlibatannya tuh dari tahun 2008 itu ketemu event ya di luar akhirnya. Betul. Kayaknya belum pernah deh kerja gitu. Malah build bisnis sendiri itu mungkin pernah. Ya memang di situ akhirnya kan. Betul. Belum pernah kerja. Seru banget. Keren banget tuh ya. Jadi buat lo nih sobat kita, kalau misalkan punya rasa insecure gitu ya, kayak misalkan gue pengen dong punya penghasilan minimal gue megang 100 juta di umur 20 tahun. Apakah bisa tanpa gue bekerja 9 to 5, entah itu di BUMN atau mungkin di pemerintahan atau mungkin di perusahaan? Ternyata bisa juga. Kalau misalkan lo udah ngelihat peluang yang ada di depan muka lo, di depan mata lo, dan lo berani untuk terjun ke situ sebenarnya. Betul. Jadi kayak kata-kata kerja tuh apa gitu,
Nggak tahu ya, gue nggak tahu. Iya, Justru iya. gue bingung kerja itu yang nggak harus pakai seragam atau di kantor. Betul, Serius. betul. Tahun 2015 gue sebutin kayak Acer sama Intel itu kasih gue 100 juta untuk 5 bulan. Hashtagnya itu campaign-nya kerja itu main. Gue cuma posting video sama foto, 1 bulan dibayar 20 juta cuma untuk upload kegiatan gue main sepeda. Makin dia ngejelasin makin sakit hati ya sebenarnya. Maksudnya kenapa ini ya? Iya, itu di gampang 2015 banget gitu, berarti kan Mas 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu padahal. Ya memang ya thank you lah podcast kayak gini mungkin lebih kayak edukasi teman-teman sekarang bahwa kerja tuh ya di kepala gue kayak kerja tuh ya kita bikin project, bikin kerjasama, kolaborasi atau kerja sama-sama perusahaan, ya itu kerja gitu, job juga. Gokil. Yang nggak harus di kantor, nggak pakai seragam. Gitu. Iya sih bukan, emang gitu bajunya begitu, bukan pakai kolor, beda aja. Oke. Mas Heru inget gak pertama kali ngedapetin 100 juta pertama di umur berapa? Lupa sih ya. Ya pokoknya di lomba-lomba 2009 itu 2009, 10 lomba-lomba tuh udah gede juga sih. Ya gaji kan udah ketakar tuh setahun berapa. Ya. Bahkan sempat cuma beberapa bulan ada padat lombanya kayak di internasional di Batam, terus juga di Batam itu nggak apa-apa ya gue sebutin kayak sponsor-sponsornya ya, ada Hydro Coco atau apa. Hunter Pen dia buat event besar, jadi bukan cuma pemenang lombanya aja nominal sekitar 6 juta, terus ambasadornya dibayar juga, terus menang challenge videonya juga. Kayaknya dalam 1 bulan bisa sampai 100 juta. Bisa sampai 100 juta ya. Wow, luar biasa. Dan ya itu tadi ya sobat kita, ini menjadi salah satu edukasi juga untuk lo gitu yang lagi nonton, bahwa sebenarnya itu tadi sebenarnya pundi-pundi cuan dan juga jalurnya itu bisa dari mana aja. Dari mana aja. Gimana caranya lo bisa ngeliat peluang itu tadi. Dan dari pengalaman Mas Heru disampaikan, ya sebenarnya lo ada ini gak sih Mas? Ada proyeksi atau mungkin ada planning kayak misalkan gue harus menang ini sampai akhirnya nanti gue bakalan di endorse sama brand ini gitu atau ya. Ataukah memang lo ngalir aja jalan sesuai passion lo aja, ataukah memang itu udah ada strateginya lo buat? Ya mungkin karena gue juga kuliah di marketing gitu ya, jadi tahu ya branding ya sebenarnya di jalan sih, karena gue juga sama beberapa perusahaan jalan bareng, jadi gue ngerti bahwa talent itu penting ya untuk dijual gitu, maksudnya untuk di package sebagai bintang gitu. Kayak kalau fans kan dia buat tour BMX, performa ini itu, jadi ridernya digaji selama 1 tahun, kerjanya cuma buat video ditayangin di YouTube, entah di store-store mereka. Jadi kayak gue ternyata ini nih industri besar gitu. Ya akhirnya proyeksinya selain gue mendapat kerjasama dari perusahaan-perusahaan itu, gue harus ciptain juga produk gue sendiri gitu. Tapi jujur di 2015 sebelum syuting ya, itu hampir lebih dari 5 sponsor yang gue dapetin. Kayak mulai dari sepatu, baju, spare part, sepeda, apalagi satu lagi tuh. Ya Acer itu ya, elektronik. Jadi semua perusahaan itu ya transfer uang dalam 1 bulan yang sama. Wow. Semuanya kontraknya sama. Gokil. Karena mereka di industri itu berperang. Di perusahaan head to head ini dia ada atletnya, yang atlet ini gitu. Misalkan perusahaan Wimcycle dia punya atletnya Heru Anwari, perusahaan Polygon punya atletnya siapa. Jadi mereka di event tuh adu-aduan. Betul. Karena jadi itu industri tadi itu berjalan. Betul, karena ya itu tadi ya, bahwa sebenarnya bisa dibilang Mas Heru ini sebagai representasi dari brand itu gitu ya. Akhirnya mereka mau lo jor-joran bonus gede nih, lo benar. masuk TV dulu ya. Kayak mau masuk majalah nanti bonusnya 5 juta, masuk TV bonusnya segini. Jadi kita target harus punya trik baru, harus event di luar negeri. 2011 baru ikut event di luar negeri. Gokil nih. Wow. Dan itu berarti sebelum lo berangkat dan juga sibuk di luar negeri tuh ya Mas ya? Betul. Masih di Indonesia. Sampai akhirnya tadi di endorse sama salah satu pabrik sepeda terbesar di Asia Tenggara. Betul. Dijadikan atlet dan juga diterbangkan ke beberapa negara. Negara apa Mas waktu itu Mas? 2011 kan pertama di Singapura itu ada World Circuit, jadi putaran seri kejuaraan dunia. Jadi seluruh atlet profesional tuh datang ke sana. Deket lah ya Singapura sama kita. Tapi di situ momen pertama gue biasa lihat di YouTube, majalah, di iklan-iklan perusahaan. Ternyata gue lihat langsung. Wow gitu, ini atlet profesional nih yang disponsorin Red Bull, yang mereka kerjanya tuh 18 jam latihan. Iya betul. Untuk target mereka dapetin emas di kejuaraan dunia. Betul. Kayaknya kalau mereka dapat emas sekali dalam seumur hidupnya akan udah selesai sih. Semuanya dijamin. Yalah yang menang Olimpiade itu bukan dibayar 2,5 miliar, bahkan udah dikasih tanah sebesar itu di Australia.
targetnya ya gold medal. Berarti sangat menjanjikan juga atlet ya? Menjanjikan, dan itu di luar negeri ya, kita ngomong di Iya, Indonesia iya. sih sekarang udah menjanjikan juga sih. Oke, alhamdulillah. Dan itu tadi ya, negara kita sendiri juga udah mulai berbenah juga karena ya kalau kita misalkan kita ngeliat ada beberapa di perlombaan olimpiade juga alhamdulillahnya atlet-atlet kita bisa menyabet medali emas, ya perak kan? dan juga perunggu gitu ya. Kita bisa tahu kemarin kan di atas 10 miliar kayaknya mereka udah dapet tuh. Iya, Yang betul. orang masih bocor kan. Iya, betul, seru banget. Oke, dan pertama Singapura sampai akhirnya ke beberapa negara berarti itu Mas turnya? Iya, enggak, setiap tahun kan emang ada kejuaraan ya, Asia, entah itu dunia gitu. 2011 ke Singapura, terus Malaysia, terus Jepang, terus Asia Tenggara, ya ke Jepang itu beberapa kota, di Kobe, Osaka, terus juga ke Australia. 2018 di Prancis, Montpellier, terus ke Spanyol, ke Belanda transit, terus juga ke Kanada, Ya. ke New Zealand, ke Bahrain, Turki. Banyak ya. Gara-gara naik sepeda tuh ya. Goes ya. Gara-gara goes tuh ya. Ini gokil banget. Tapi kalau misalkan gua tanya salah satu. Enggak goes ya. Kadang orang tanya itu loh, dikira goes beneran. Enggak dong. Emang ada ini orang yang mau ke Mekah naik sepeda? Enggak, bukan begitu, bukan. Maksudnya gara-gara beliau ini menjadi atlet BMX sampai akhirnya itu tadi bisa memiliki kesempatan untuk pergi di kejuaraan-kejuaraan di beberapa negara di luar negeri gitu sobat kita. Gitu. Nah, salah satu negara yang buat lo jatuh cinta yang pernah lo kunjungin di mana sih dan kenapa? Jatuh cinta ya, bukan berkesan ya. Jatuh cinta. Gua maunya. Wah, ini dalam nih ngomongin cinta-cinta. Minum sambil minum. Oh, ini kayak agak berat nih kalau bahas cinta ya. Iya, makanya. Justru ya nggak tahu ya, perjalanan ini serius. Kalau misalnya gue pikir-pikir, kok kenapa gue di sepeda gitu selama 20 tahun. Kenapa sepeda ini bisa bawa gue ke sana ke sini. Bokap tuh dulu dari Cianjur untuk menemukan hidupnya jalan ke Banten. Jalan kaki ke Banten dari Cianjur. Ya disuruh gurunya lah, entah secara spiritual atau apa, tapi ya terlahir gua dan dikasih nama Anwar gitu kan. Anwar kan kayak cahaya. Ya udah gua akan cari cahaya ini, cahaya apa sih gitu ya, cinta gitu ya. Gua cari ternyata cinta ya Rumi. Rumi itu ya ada di Turki gitu kan. Ada di Suddenly gua ke banyak negara, kontrak sama perusahaan Australia, ada lagi perusahaan lain yang tawarin gua untuk tur di Turki. Wow. Ternyata gua ke Turki, ternyata rumah dia itu ada di Konya. Konya itu ya makamnya Jalaluddin Rumi. Malam-malam dia mau ke sana untuk ambil kayak beberapa produk lah, 3-4 jam kayaknya dari Antalya ke Turki. Ya gue bilang gue ikut. Gue ikut, di-dropin ke makam Rumi. Gue di jalan kayak, ini gak ngeluarin biaya loh gue tuh untuk datang ke sini. Entah Rumi yang mengundang gue karena gue cari cinta itu. Ya cinta itu ya Tuhan gitu kan, menemukan Tuhan kayak gitu kalau Rumi. Ya itulah seru sih. Ternyata sepeda yang bawa atau nggak tahu ya, entah sepeda yang bawa, entah perjalanan bokap akhirnya berkelana kemana-mana. Karena bokap juga namanya dirubah sama gurunya jadi Maulana tuh berkelana gitu. Ya penolong juga sih akhirnya. Setuju, luar biasa, keren banget. Bukan sebuah dong. Ini keren banget nih. Terlalu serius kayaknya itu ya. Terlalu serius enggak dong. Ini kan bisa dibilang salah satu fun fact juga nih, bahwa kalau misalkan kita lihat nih dari Mas Heru ngebahas dari BMX-nya, kita harus ngelihat juga dari sisi-sisi atau point of view yang lain juga. Ternyata salah satu negara dari sekian banyak negara yang pernah lo kunjungin, salah satunya yang paling berkesan yaitu tadi di Turki itu tadi kan? Iya, gue nggak ada rencana mau ke sana, nggak mau kayak negara mana yang mau gue kunjungin, gue nggak tahu. Ternyata gue banyak pelajarin puisi-puisi Rumi, pelajarin juga di negara kita Indonesia ini Islam itu kuat banget, majoritinya kan. Terus juga di Banten apalagi tentang dimensi spiritualnya kuat banget. Ya akhirnya ketemu sih ke situ. Oke, luar biasa. Tapi gue pernah baca juga salah satu artikel bahwa lo nih sempat tinggal di Australia cukup lama. Di Australia lumayan. Alasannya kenapa Mas bisa 6 tahun sih di 6 tahun di sana. Di sana yang pertama BMX mungkin di sana udah jadi kayak rumahnya ya. Kayak kota-kota besar Melbourne, Sydney, terus juga Canberra, itu industri BMX itu bukan cuma pemerintah yang support. Gua hitung skatepark di sana lebih dari 3.000 skatepark. Jadi setiap taman itu udah pasti ada taman BMX, skatepark, entah skateboard, entah BMX, entah skuter inline. Jadi pembangunan tata kotanya itu ya permainan anak-anak, toilet, jogging track, lapangan bola, skatepark include itu dari
80s ya, dari 80-an. 80-an. 80-an, 90-an, dan ya itu akhirnya rumah buat anak-anak BMX. Semua anak BMX dari seluruh dunia kayaknya banyak berkarir di Di Australia. Australia. Jadi pas gua lomba di sana 2017, gua ketemu dari berbagai negara tuh. Dari teman-teman Singapura, Ya. Malaysia, Indonesia, terus dari Argentina, banyak lah dari Inggris yang udah jadi citizen atau residen. Ya. Kayak ngobrol, ngapain lo balik ke negara lo? Ya. Lo stay aja di sini, lo bisa hidup gitu dengan karir lo. Betul. Ya akhirnya cobalah 2017, 18, 19 dan stay. 19 ke 2024 kayaknya. 2024 ya. Oke, ke 2024. Wow, berarti dari baru tahun kemarin lo ya keluar 2025-nya tur Amerika hampir 7 bulan. Setahun hampir 7 sih. bulan. Ya, Tur ini masih 2025 ya? Iya, ini masih ngejalanin tur Amerika sebenarnya. Oh, ini berarti masih ongoing juga nih? Masih. Akhir bulan ini masih yang di Qatar, masih di satu perusahaan itu. Terus Oktober akhir masih Amerika ke Miami, terus juga di Desember sampai Januari masih di Amerika juga. Oke, nah ini pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan banyak umat juga di dunia nih sebenarnya. Ini sebenarnya skemanya seperti apa sih, Mas Heru? Mungkin baik juga nih teman-teman yang awam, gue juga masih awam kayak terkait dari ini sebenarnya duitnya ini dari mana? Lo sampai akhirnya bisa ngapain lo balik ke Indonesia? Lo di Australia aja, lo kan bisa hidup di sini gitu loh dengan hobi lo, dengan passion lo. Itu gimana? Apakah lo perform? Apakah lo tiap hari mencari lomba sampai akhirnya lo harus dapat hadiah dulu? Atau gimana sebenarnya sih? Kayaknya masih banyak yang bingung kayaknya. Kayaknya lo juga pasti masih bingung ya. Bener-bener. Dari mana sih sebenarnya? Sponsor atau apa gitu. Betul. Jadi pas gue di Australia kayak gue lihat anjir ini industri besar sih BMX itu. Gede banget gitu. Entah dari pemerintah, entah dari brand, entah dari produk. Kayaknya lebih dari 20. Mungkin kita coba sebutin aja ya 5 gitu. Ya jadi atlet itu dibayar pemerintah. Ada umurnya kan. Perusahaan kontrak dia untuk iklan. Sekarang lagi bisa jadi influencer. Gitu kan. Atau bikin skatepark. Jadi orang latihan. Jadi teacher gitu ya, jadi apa namanya pelatih. Atau event organizer, atau desain grafis karena industri ini kan fashion kan, jadi desainer gitu. Terus karena dia ada foto apa, jadi videografer, jadi fotografernya. Termasuk temen gue sukses jadi builder tuh yang ngebangun remnya, sewa-sewain remnya. Jadi itu semua industri itu berputar. I see. Kayak temen gue punya satu produk frame yang dia ekspor ke luar negeri, brand Indonesia juga, ya udah selesai di industri itu. Mungkin dulunya anak BMX, terus udah nggak main, akhirnya dia ciptain itu karena dia bisa BMX. Jadi, terus juga beberapa brand luar yang fokus di BMX itu beli gambar sama orang Bandung, dan satu gambar ya nilainya kita udah tahu dibayar pakai dolar kan? Iya. Wah. Gokil ya. Itu masih ngomongin industri yang lain kan, yang belum yang di gua kan. Yang di gua kan kayak lomba, yang sekarang di 2021 gua perform akhirnya di industri entertaining gitu ya. Hiburan. Betul. Dia urban circus, tapi lebih ke 5 unsur kayak street culture, budaya jalanan, BMX, basketball freestyle, drum, terus breakdance, terus rapper, loop gitu. Itu dikombinasi. Jadi street culture dibawa ke teater. Di teater itu kan elit ya, elit. Maksudnya orang-orang yang punya uang lah, middle up. Yang untuk nonton aja tuh lo harus ngeluarin kos minimum $50, 700.000. 700.000 tuh ya satu tiket ya. Untuk VIP mungkin $90 tuh hampir 1,5 lah untuk nonton perform kita. Karena kan di situ dikombinasi antara performing kita dengan musik, dengan lighting, dengan sajikan teater yang udah bersejarah ya kan. Dan sempat kita di belakang kamera sempat ngobrol juga sama Mas Heru bahwa ini salah satu sosok yang cukup anomali juga bisa dibilang gitu loh sobat kita, karena beliau ini bisa tampil di Broadway New York. Di saat orang-orang lain harus sekolah tinggi-tinggi, sekolah mahal-mahal gitu ya untuk bisa tampil di sini, tiba-tiba lo gujuk-gujuk datang tampil lo di situ, Mas. Gimana perasaan lo bisa tampil di Broadway? Salah satu apa kita sebut? Puncak ya, panggung dunia ya. Panggung dunia loh. Itu kan dia sudah kayaknya dari tahun 40-an something tuh orang-orang sebelum udah ada TV, sebelum ada TV, Hollywood, bioskop, semua orang. Dan sampai sekarang di sana ngelihat teater itu masih mahal. Karena lo di situ harus peragain
apa namanya peran lo sendiri gitu. Oke. Misalnya lo berperan gue sebagai BMX gitu ya solo, nanti kolaborasi itu harus bisa ekspresiin, nggak bisa tuh kehilangan momentum 1 detik aja. Oke. Audiens itu tepuk Ya. tangan, nanti lo harus upayakan gimana dapet sama audiens tuh ini gitu ya chemistry-nya dapat. Ya. Itu harus kita build banget, nggak sembarangan. Oke. Dan itu kan nggak bisa kayak nggak sekolah harusnya ya. Benar itu gimana belajarnya sih? Gue penasaran juga. Kan ini ada perbedaan nih antara ketika lo pertandingan sama performing kan. Beda banget. Karena performing ada cerita mungkin yang lo sampaikan, ada sesuatu yang ingin. Betul. Apa bedanya apa sih Mas Heru? Kalau perform kan kayak kita udah create dari awal, kayak durasi perform kita tuh 45 menit, tapi bisa sampai 70 menit. Itu ada kolaborasi gitu kan. Misalkan pertama tuh kayak perkenalan gitu ya, nanti lebih ke solo masing-masing, terus lagi kolaborasi. Perform itu gimana ya, kita menampilkan teamwork sih sebenarnya. Antara breakdance dengan BMX itu kolaborasi, itu yang dijual ke audiens. Oke, jadi ada beberapa kolaborasi yang terjadi nih. Betul, di penampilan itu yang nggak terjadi di jalanan. Yang nggak terjadi di jalanan. Jadi dikemas nih sebagai teatrikal. Ya. Jadi disatukan nih antara BMX sama breakdance, sama musik, sama lighting. Jadi kemasan itu yang ngebikin ini bisa menjadi, iya betul. Wow, luar biasa. Ini aku penasaran juga kalau misalkan dipikirin gitu ya di Broadway, di salah satu mungkin ballroom ada pementasan seperti itu, mungkin di kepala gue belum ada gambaran tuh Mas gimana bentukannya gitu ya, karena ya mungkin belum ada referensinya tuh gimana. Biasanya gue ngelihat kalau misalkan di Broadway drama musikal. Betul. Apakah apa nih, ada kultur yang dibawa kayak misalkan tadi lo sampein apa street culture. Iya, street culture. Ya, karena BMX ini lahir tahun 1970-an gitu ya. Ya. Dia memang dari olahraga sepeda, terus ngikutin motocross, jadilah BMX. Jadi bicycle motocross yang mencontek motocross. Ya. Baru di situ lahir balapan, terus berarti 70 sampai sekarang ya hampir 50 tahunan gitu. Ya. Eranya berubah sampai ke olahraga prestasi sampai sekarang. Tapi basically dia memang olahraga jalanan tadinya, di jalan gitu. Makanya disebut street culture. Termasuk b-boy, skateboard, hip hop art gitu ya, graffiti. Itu tuh dikolaborasiin dan dikemas, tadi itu akhirnya bisa dijual. Dengan kolaborasi itu chemistry-nya dapat. Audiens yang nonton ya dia akan menyaksikan bahwa wow, keren nih. Olahraga jalanan dengan visual lighting dan musik keren banget. Ternyata bisa jadi tontonan premium gitu ya. Premium. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong. Keren banget nih. Kita bisa lihat videonya kayaknya nanti ya. Boleh, nanti kita lihat video, bakalan tayangin juga sama editor kita ya Bang ya. Nanti bakalan kalau misalkan sobat kita mungkin penasaran gimana sih sebenarnya nanti output dari penampilannya, nanti bakalan ditampilin juga di layar ya. Oke. Nah, gue jadi penasaran. Tadi udah dijelasin sama Mas Heru. Jadi kalau misalkan Mas Heru cerita tuh yang di kepala gue tuh langsung visual gitu loh Mas. Gue tuh berasa diajak jalan-jalan gitu. Oke. Kayak misalkan tadi lo bilang ke New Zealand lah, terus lo ke Singapura, tiba-tiba di Turki, tiba-tiba di Amerika. Sekarang lagi ongoing juga, lagi tour. Berarti berapa kota tuh Mas di Amerika? Apa hitungannya kota, kabupaten, kelurahan, kecamatan atau apa tuh Mas hitungannya? RT RW gitu ya. RT RW atau apa? Turnya. Terakhir yang 2024 itu gua nggak hitung teaternya ya. Kayak kita masukin chat GPT ya si manajer kita. Kayak di ending tour session dia cerita kita dalam 5 bulan 44 kali naik pesawat. 44 kali naik pesawat. Sana kesini karena beda kota kan. Nggak mungkin drive karena jauh-jauh banget, misalnya dari Miami ke Alaska, salju, terus lagi nanti turun ke tempat yang panas gitu, ke mana yang gurun itu, gue ke Arizona. Iya. Berapa sih itu uangnya kalau misalnya uang gue sendiri? Wow, tapi memang tour North America, belum lagi di Kanada, itu 44 kali. Teaternya kalau nggak salah 115 teater yang kita datengin selama 15. Berarti kalau 1 bulan 4, kalau 4 bulan kan 1 minggu berarti bisa beberapa teater. Ya kalau ngomongin tour, kalau dari 2011 kalau lo mau tahu itu cuma lomba-lomba. Tapi di 2017 gue masih lomba, 2021 gue dapet tawaran untuk perform di Australia. Gue kontrak deh dari situ, akhirnya 2021, 22, 23, 24, 25 itu jalan perform, nggak kompetisi. Jadi nggak fokus sponsor, tapi satu perusahaan
dia jual performingnya ke teater di seluruh dunia. Oke. Jadi 360 All Star ini di bawah perusahaan Onyx Production, dia punya 3 di dunia. Australia, Amerika sama UK di Eropa. Oke. Nah, gua salah 2 rider yang dia punya. Dia punya ada rider pertama itu orang UK. Rider kedua mungkin orang Australia tapi nggak mau kontrak karena dia mau di Australia aja, nggak mau tur jauh-jauh. Akhirnya gue yang bisa tur jauh-jauh, karena tur jauh-jauh beresiko meninggalkan activity gitu ya. Terus sekarang dia punya lagi orang Argentina, ada 3 lah. Jadi dalam 1 tahun dia jual performnya nih, yang tahun ini dia dapat di Qatar, ada juga di Cina. Dia tinggal pilih aja Heru mau di mana nih. Oh gitu. Gue sih sebenarnya dapatnya 2024, 2025 kan di US. Di US, gitu. Amerika. Jadi betul. yang di UK aja. Oke. Yang di Australia aja. I see. Gue udah bilang ke dia ya, gue minimum dapat 1 bulan at least, tapi gue stay di Indonesia kayaknya cukup. Betul. Atau 3 bulan itu udah berlebih kan. Kalau rate-nya itu ya $250 5 menit perform. 5 menit perform. 250 dikali berapa itu berapa? Berapa rupiah itu, Bang? 5 menit. Banyak pokoknya ya. Banyak ya. Misalkan 1 bulan udah selesai sih sebenarnya. Udah selesai sih lo. Lo tinggal nikmatin hidup aja. Tahun kemarin hampir 7 bulan, 8 bulan. Yang tahun ini hampir 5 bulan. Tahun depan masih belum dapat kontraknya tapi masih jalanin sampai Januari. Masih jalanin sampai Januari. Jadi kalau tadi udah dijelasin tuh ya udah ada proyeksi itu sobat kita. Coba dibantu dikali, tulis di kolom komentar berapa rekening dari Mas Heru ini ya. Tolong bantu saya untuk menghitung gitu loh. Tapi Mas, lo tadi ngejelasin tentang ekosistem dan juga industri yang udah terbangun. Di negara-negara Australia, Amerika dan segala macam. Di Indonesia kenapa belum ada sih seperti itu? Masalahnya di mana sih Mas? Padahal lo bisa dibilang kan salah satu, yaitu tadi bisa dibilang salah satu anomali yang ternyata bisa hidup dari passion lo, bisa hidup dari hobi lo, dan ternyata bukan cuma di kompetisi sampai akhirnya lo bisa terjun lagi ke perform. Apa nih sebenarnya yang menjadi apa ya, bisa dibilang penghalang terbesar dan juga kesulitan ekosistem sama industri itu nggak bisa terbangun di Indonesia? Di Indonesia ya terbilang negara ketiga gitu ya. Justru mereka kan negara-negara yang memang pelopor atau membuat ini semua gitu, entah entertainment, digital. Jadi di sana mungkin karena udah jalan dari 70-an bahkan 60-an, industri tadi yang kita bicarain tentang teatrikal, perform, mereka udah bisa menghargai. Ini adalah sebuah sajian, ini adalah masa depan, ini sebuah karir, ini sebuah pekerjaan yang di sini notabene mungkin masih dipandang sebagai hobi ya, cuma senang-senang, belum menghasilkan, belum berkarir, bahkan mungkin masih dibilang jalanan gitu yang nggak ada masa depan sama sekali. Tapi nyatanya sekarang dengan internet yang sangat terbuka, semua orang belajar, bukan cuma masyarakat yang belajar, tapi pemerintah pun melihat kayak olahraga ini masuk ke Olimpiade beberapa tahun ke belakang. Akhirnya mulai di PON dipertandingkan dan mau nggak mau kalau di PON dipertandingkan, di SEA Games dipertandingkan, ke bawahnya Porda, Porprov dipertandingkan olahraga freestyle. Dan akhirnya pemerintah udah mulai nih panik ataupun harus support juga karena di atas nih udah ada anggaran yang harus bisa diplot-plotin. Dan di era sekarang kayaknya 2 tahun ini anak-anak BMX yang umur-umuran 20, 15 itu udah lumayan proper. Mereka bisa dapat bonus sampai 350 juta yang gua dengar. Sekali menang itu Porda aja. Apalagi gitu PON gitu ya. PON kayaknya ya GoPay mungkin megang 500 nyampe lah ya. Kemarin kan terakhir baru PON ya selesai ya. Betul. Itu teman-teman ya kenal lah, kita kan di circle BMX ngomong kan, sini dapat segini, dapat segini. Oke. Nah, tadi sempat di-spill juga ya ditanya sama Bang Cipo, ini bajunya yang Zelvin pakai dari mana nih gitu kan. Ini ada tulisannya ZTFF. Jadi ZTFF ini adalah brand aparel punya Mas Heru. Nah, apa sih sebenarnya ZTFF? Kenapa panjang banget nih Mas? ZTFF. Ada kepanjangannya kah atau ada filosofinya? Tapi dulu tahu juga nggak ZTFF? Sempat dengar. Ya itu ada tuh call plus 62 254. Itu apa tuh? Tahu juga nggak ya? 254. Apa nih ya Mas ya? Cilegon tuh kode nomor telepon berapa ya Cilegon? 0253 ya? Cilegon berapa? Oh dulu nggak main telepon. Nggak main telepon Mas. Nggak pakai kode ya. Kalau zaman gua pacaran kan kode dulu. Oh iya kode dulu. Oh iya. Sekarang udah WhatsApp sih ya. Udah WhatsApp. Minimal inbox Facebook kalau zaman saya. Twitter betul. Kita masih pakai telepon umum, wartel gitu kan, kota-kota kan. Oke.
Ini apa berarti nih Itu kode filosofinya nomor nih? telepon area Kota Serang Oh. 0254, Jakarta 021, Bandung kayak 022 gitu. Cilegon kayaknya 0253 atau berapa. Oke. Identitas ya. Jadi Kota Serang itu ya 0254. 0254. Oke. Jadi 0254 0254. bahasa Inggris. Oh, 0254. I see. Jadi ini adalah singkatan dari bahasa Inggrisnya 0254. Iya, ZTFF 0254. Kapan lo bangun brand ini, Mas? Jadi brand ini sih sebenarnya berawalnya dari komunitas Kota Serang. Oke. Komunitas kan kayak dari tahun di Serang tuh komunitasnya dari tahun 80-an sih. Udah tua juga BMX ternyata. ya, sampai 2000-an, Oke. 90-an. Oke. Berganti-ganti kayak tergantung siapa yang support. Pernah juga Krakatau support, kita bikin namanya Krakatau BMX, alun-alun I see. BMX. Yang terbesar tuh BSB, Bicycle Serang Banten, Oke. tahun 2000-an. Kita ini 2009-an. Sampai akhirnya masuk ke merchandise, terus jadi ke brand. Ya. Sekarang nama komunitas kita di Attack City BMX, itu di tahun 2015 sampai ke 2025, ini berarti 10 tahun. 10 tahun. Attack City BMX, Kota Attack City Serang maksudnya BMX. Kota Serang ya, Betul, Attack City ya. iya. Oke. Jadi ini switching ke produk kayak gitu, jadi I ke see. brand. Itu kayak gitu banyak banget, brand-brand di luar juga banyak, kayak We The People itu dari satu kru jadi Ya. sekarang jadi company besar Betul. gitu. Betul. 2009 itu komunitas, 2012 gua bangun toko, 2013, 14, 15 kayaknya baru ini jadiin merchandise. Jadi merchandise. 15-an. Oke. Untuk produknya ada apa aja selain t-shirt nih, Mas? Kita fokus ke clothing apparel sih semuanya sih, Oke. kayak dari mulai headwear gitu kan, kayak topi, kupluk gitu kan, topi juga ada yang kayak snapback Oke. gitu. Baju. Ya. Kita ada juga sih Kacamata di tadi. Instagramnya, nanti mungkin teman-teman bisa follow Instagramnya, Boleh. TikToknya, kita sering live juga. Oh, oke boleh. Instagram boleh kasih tau dong ke sobat kita, Mas. Bisa Itu dikepoin di mana ada tuh? @ztff.co. Di @ztff.co. Nah, di situ kamu bisa langsung kepoin aja produk apa yang pengen kamu beli. Kalau misalkan pengen beli bisa dibeli langsung ke toko atau di e-commerce, Mas Heru. Sekarang e-commerce kita fokusnya. Oke. Iya. Berarti nanti bisa langsung dicek juga Shopee, TikToknya. Shopee, TikToknya di situ di ztff.co. Co. Oke. Harganya harga dari berapa sampai berapa nih, Mas? Kita 99 itu kemarin promo mulai dari 9.000. Maksudnya seblak atau baju tuh, Mas? Makanya enggak sih, maksudnya momentum. Oke. Jadi kita kayak jual gantungan kunci, Iya, iya, kacamata gitu ya kan. Range-nya dari Terus 9.000 tuh. Itu ikut-ikut isu-isu promo lah. Oke. Payday Oke. gitu kan. Range-nya murah lah, ada murah dari harga 20 kita udah jual kayak stiker. Iya. Kayak anak-anak BMX kan kayak butuh kayak aparel-aparel lah yang kecil-kecil kan. Betul. Gitu. Jadi setuju banget ya. Apalagi bisa dibilang ini adalah salah satu industri yang lo geluti sampai akhirnya kan di BMX itu ya anak-anak bisa berfashion gitu loh. Iya, gue jadi kayak hobi gue di situ, gue mainnya di situ, jadi ya sekalian nyemplung ke bisnisnya juga mau nggak mau. Setuju. Dan sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat Mas Heru ini banyak banget ya profesinya. Dia ini sebagai influencer iya, atlet iya, owner brand iya juga gitu loh. Kalau gue penasaran sebenarnya proyeksi atau mimpi lo ke depan tuh apa sih, mimpi terbesar lo, Mas? Apa ya, endingnya jadi kayak gue mau balik tuh kayak ya udah gue mau balik terus kayak mau jalan-jalan aja sih. Target gue kayak pengen jalan ke banyak kota di Indonesia, ya cerita tentang perjalanan gue 20 tahun di sepeda, mungkin itu bisa inspired orang gitu ya. Oh, mau main sepeda juga atau mau hal apapun itu dia konsisten dan dia jadi akhirnya. Karena kan yang kita lihat di negara kita terutama orang tuh nggak menemukan passion dia di mana gitu. Kalau dia ketemu aja passion dia entah musik, bola atau BMX, ya dia akan jadi profesional dan profesional lo akan dibeli sih. Setuju. Karena lo udah jadi ahli gitu. Setuju. Jadi ya kita harus gali juga diri kita tuh passionnya di mana, Betul. keahliannya di mana. Jadi kalau misalkan lo udah ngelotok di satu, apa kata Mas Heru tadi, brand-brand itu bakal nyamperin lo. Nyamperin. Tadi kan akhirnya jadi banyak banget. Betul. Sebenarnya kalau lo mau singgung di 2014 gue syuting di 2 tahun itu 3 judul. Dan 3 itu kan judul. kalau per episode lo bisa hitung sendiri. Berapa Dan syuting tuh? kan gak ada cita-cita gue mau jadi artis Bener. kan. Dan kalau di TikTok gue yang 8 juta viewer, semuanya itu 30% riset mereka kenalnya Firman Go BMX. Firman. Seru banget ya, berarti hidup lo tuh seru ya, Mas ya? Gak tahu. Seru gak sih?
Loh. Jadi Sinetron. mungkin kalau misalkan dibuat film juga jadi banyak Mungkin. tapi budgetnya memang agak sedikit berat karena kan banyak negara-negara yang harus di-shoot ya, gitu loh. Gue pernah Yes, sebenarnya di New York itu kan di apartemen New Jersey itu kayak gue tidur Ya. nyaman banget gitu ya. Salju turun kayak gue. Kok di sini gitu. Dulu gue tuh main sepeda awal mulanya tidurnya di trotoar Di trotoar. alun-alun. Betul. Nginep gitu malam minggu gitu. Sekarang yang orang udah bayarin gue dari tiket, bahkan sepeda dibawain kayak profesional banget. Ya memang profesional ya Emang akhirnya. profesional akhirnya. 20 tahun berkecimpung di dunia itu, Mas. Gokil. Iya, pencapaian itu ya berjalan gitu adanya dengan lo konsisten, terus percaya, suddenly udah di tingkat. Tadi itu kalau misalnya lo tanya mimpi apa lagi ya nggak tahu, gue bilang ya Betul. gue tinggal jalan-jalan kayak Setuju. cerita-cerita aja sih. Setuju, luar biasa. Gimana cara lo bisa sharing pengalaman lo dan juga menjadi motivasi untuk anak-anak muda khususnya yang ada di Indonesia dan juga Banten. Amin. Kalau menginspirasi tapi nggak niat juga sih, takutnya enggak kan. Takut menginspirasi. Berat, terlalu berat. Luar biasa. Coba dong lo sampein dong ke generasi-generasi muda nih, teman-teman mungkin anak-anak muda yang mulai pengen terjun gitu mendalami passionnya tapi masih dihalangi sama orang tua mungkin atau takut dengan kondisi sosial yang kalau misalkan lo pengen sukses lo harus kerja di kantor gitu loh. Bisa dong lo kasih pencerahan nih Mas untuk mereka ini bisa yakin ternyata dari yang mungkin mereka lihat itu nggak bisa membuahkan hasil ternyata bisa menjadi seperti Heru Anwari. Ya mungkin kayaknya buat sobat apa namanya? Sobat kita. Buat sobat kita, ya untuk sobat kita sih sebenarnya buat teman-teman itu kita jalanin sih, kita percaya diri yang paling pertama, percaya diri terus konsisten itu kuncinya. Kayak lo udah ketemu entah itu musik, entah orang lain mau bilang apa, pasti sih memang dari orang tua, keluarga, orang terdekat ya kayak lo jangan itu, jangan ini. Kuncinya ya percaya diri, yakin, terus konsisten di situ entah 5 tahun, 10 tahun fokus aja. Karena banyak banget temen gue tuh di industri ini kayak dari film, editing, fotografi, terus desain itu mereka udah berkarir secara internasional. Ya. Dari teman-teman gue yang kemarin sharing juga dia udah gambar untuk perusahaan-perusahaan luar sama kayak gue mungkin kerjasama dengan perusahaan Australia, dia ada yang kerjasama sama perusahaan UK, perusahaan itu tapi orangnya tetap stay di Indonesia. Yang gajinya ya lumayan akhirnya karena dia fokus ngegambar, karena dia fokus di industri dia. Kuncinya itu aja sih, lo percaya diri, konsisten dan fokus. Terus fokus. Betul. Ya. Luar biasa. Pokoknya sekali lagi tuh Heru Anwari. Udah banyak banget kita ngobrolin ya dari tadi nih sobat kita. Semuanya kita udah diajak jalan-jalan juga tadi, udah dikasih beberapa point of view yang mungkin belum pernah ditanyain di podcast-podcast atau talk show manapun, bahwa sebenarnya itu tadi salah satu tempat yang membuat Mas Heru ini jatuh cinta adalah Turki. Oke, kita masuk ke Mystery Box. Ada apa nih? Nah, jadi adalah segmen khusus Mas Heru. Coba dilihat di dalam sini ada apa, terus apa hubungannya dengan dirimu? Mangga. Apa nih, spare part atau apa nih? Coba kita lihat. Ada aja nih, nggak ada di briefnya ya kan? Oh, nggak ada di brief, namanya kan Mystery Box. Awas loncat. Biasa kalau nggak kodok kobra Mas. Ini biasa di podcast ini ya. Plastik. Plastik? Mana plastik? Apa tuh? Kertas kontrak atau apa nih? Kerjasama lagi kayaknya. Coba kita lihat. Cuma di bawah aja ya? Boleh. Wah. Nah. Apa nih? Apa itu? Perban sama foto anak-anak gua sini. Oke. Jagoan-jagoan ganteng. Jagoan-jagoan ganteng. Ini perban. Apa ya Mas? Maksud dari gambar ini? Dari perban dulu. Melo kan ya? Boleh ke situ dong. Ini foto perban sama foto jagoan-jagoan ganteng. Ini Melvin sama kakak Ion. Oke. Luar biasa. Perban tadi kita udah cerita sih kayaknya ya. Oke, itu salah satu titik terendah lo juga karena 3 bulan cedera ya. Cedera dan pilihan untuk kayak buktiin kalau nggak boleh main-main. Serius kayak buktiin dari cemoohan orang kayak lo bakal gagal, lo bakal nggak jadi siapa-siapa, lo akan susah kerja. Justru itu jadiin cambukan terbesar buat gue untuk kayak tekad kuat, konsisten, terus jalanin sampai di titik Broadway ataupun gaji yang dolar-dolar itu. Iya, luar biasa. Mungkin itu juga pesan sih ya buat teman-teman kayak percaya aja sih, lo harus tekad kuat dalam diri lo. Ada bukan ambisi ya percaya diri sih. Setuju. Gitu. Setuju. Ini sih 20 tahun gara-gara patah tulang. Luar biasa tuh gara-gara itu ya. Keren. Selanjutnya. Ini kakak Ion sama Melvin
Ya doanya sehat-sehat sih jadi anak soleh gitu kan. Salah satu yang bikin gua kayaknya balik ke Serang, Ya. mungkin gua masih bisa stay ya, visa gua di Amerika sampai tahun depan. Betul. Di Amerika mungkin kerja apa juga gua Ya. bisa, tapi gua kayak nggak mau kehilangan momen gua main layangan sama dia, Setuju. atau nengokin kakak Ion di pesantren, main motoran, mancing, ataupun itu, karena waktu gua percaya nggak akan bisa ditukar. Setuju. Tapi uang mungkin kita akan dapat di future lah, di Ya. masa depan. Ini salah satu alasan gue harus balik ke Serang, Ya. gue harus buat ulang. 6 tahun kayaknya udah terlalu lama. Betul. Melvin kayaknya udah lupa sama gue waktu gue tinggal umur 3 tahun. Oke. Gue ketemu 9 tahun. Ya. Dan yang Wow. mungkin gue mau bilang sama mereka ya, say sorry gitu kan. Setuju. Tapi I'm struggle gitu. Saya kerja keras di sana untuk pendidikan mereka. Sampai sekarang pun gue berupaya harus ada di samping mereka apapun itu yang terjadi. Setuju. Jadi gue pilih balik ke Serang untuk build ulang, untuk family lah kayak gitu. Nah, berarti kita baru kelihatan juga nih ya, sobat kita, dari semua prestasi dan juga banyak sekali hal-hal keren yang dialami oleh Mas Heru, ada beberapa hal juga yang harus dikorbankan gitu loh. Jadi gimana caranya lo juga harus bisa, itu tadi apa yang telah disampaikan, harus tetap bisa fokus, tetap konsisten, dan juga harus percaya diri dengan apa yang pengen lo bangun di hidup lo. Oke, kalau seperti itu, thank you sekali lagi Mas Heru atas sharing-sharingnya. Keren Seru banget, sih obrolannya, keren banget, dan bisa menginspirasi teman-teman. setuju, pasti menginspirasi. Dan ini buat gue kan? Boleh. Buat gue dong pastinya. Boleh. Oke, dan sekali lagi terima kasih sobat kita yang udah nemenin episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share konten dari Ruang Kita Podcast. Dan sekali lagi terima kasih kepada Horizon Ultima Ratu Serang yang selalu mensupport dari Ruang Kita Podcast. Saya Zalfi pamit, sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye. Bye.